Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa alimni min syarri nafsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah maghrib rahimakumullah. Yang sama kita hormati pengurus masjid Baitul Makmur Air Tawar Barat, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah maghrib rahimahumullah. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepadanya. Semoga setiap amalan-amalan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya shalawat dan salam marilah kita kirimkan kepada seorang proklamator Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Adapun judul pengajian kita pada malam hari ini adalah tentang keutamaan masjid. Masjid, kata masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah, yasjudu, masjidan, yaitu tempat orang bersujud kepada Allah. Nah, itu asal katanya. Masjid, tempat orang bersujud atau tempat orang beribadah. Sedangkan kata musolla, musolla juga berasal dari bahasa Arab. Sholla, yasullu musolla, yaitu tempat orang sholat. Tempat orang sholat, bukan tempat orang sembahyang. Perlu kita luruskan Bapak Ibu, bahwa kata sembahyang
sembahyang itu bukan kata yang berasal dari ajaran Islam, Pak. Itu yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah menyembah dewa, menyembah roh, menyembah matahari, sembah yang itu artinya adalah Tuhan, roh, atau dewa. Tidak salah Bapak Ibu, orang sembahyang di gereja, baik sembahyang ke pura, baik sembahyang ke wihara. Awak ikut wihara, baik sembahyang ke masjid itu. Jadi kata sembahyang itu bukan kata yang berasal dari ajaran Islam. Akan tetapi kata yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salat berasal dari bahasa Arab itu sholawat. Sholawat itu adalah doa. Salat itu berasal dari kata sholawat, artinya doa. Sholawat Nabi, doa atas Nabi. Ya Pak. Dia Afrika jo aji kami Ibrahim nade enam debat. Dia Afrika mempertahankan sembahyang dalam haji kami Ibrahim itu adalah dan sembahyang pula masuk dalam kategori partai Islam, artinya menyembah Allah. Jadi ini dulu tadi itu tak mengikuti bahasa salah itu sudah dijadikan bahasa Indonesia sembahyang itu menyembah Allah, bukan itu Abu baca tadi Pak, di dalam kamus bahasa Indonesia itu sembahyang itu sembah yang di sana adalah Tuhan Pak, roh, dewa. Nah itu yang menurut Abu persepsi yang Bapak. Ya. Dan di Indonesia kan pengertian sembahyang kalau bahasa Indonesia itu menyembah Allah. Pengertian biarkan. Nanti dijelaskan Pak ya, Insya Allah. Lanjut. Insya Allah akan kita jelaskan nanti. Ya jadi sembahyang, sholat itu jauh berbeda dengan arti yang sebenarnya. Kadang Pak menyuruh anak sembahyang subuh ada ya. Jadi harusnya kita bilang sholat subuh, sholat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, itu hanya sebagai pengantar, aja Bapak Ibu. Ada keutamaan masjid. Yang pertama adalah kita berdoa hendak menuju ke masjid. Berdoa hendak menuju ke masjid. Rasulullah SAW di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila keluar dari rumah hendak menuju ke masjid, beliau membaca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku bagaikan cahaya. Jadi awak dari rumah menuju ke masjid itu, awak berdoa kepada Allah, ya Allah, luruskan hatiku agar menuju ke masjid. Kadang ada orang azan
awak nak menuju ke masjid. Rupanya di tengah perjalanan ada orang lain bawa. Oh ni, siapa dulu ni? Bekulah orang kan azan dulu. Tunggu sebentar, sekolah dulu, rugi kalau tak mendengar. Kan itu. Jadi kita bermohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikanlah hatiku bagaikan cahaya. Wa fi sam'i nura. Di dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura. Di penglihatanku cahaya. Tarang sematuakan saya menuju ke masjid. Kemudian wa fi lisani nura, dan perkataanku cahaya. Wa fi qabri nura, dan kuburku cahaya. Waj'alni nura, dan jadikanlah aku cahaya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan masjid itu adalah berjalan dengan tenang dan hikmat. Tidak boleh berlari-lari hendak menuju ke masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila iqamah telah dikumandangkan oleh muadzin, maka janganlah berlari-lari hendak menuju ke masjid. Berjalanlah dengan tenang dan hikmat. Artinya bahwa kita berjalan dengan tenang, dengan mempercepat langkah. Tenang dan percepat langkah. Kadang ada di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, beliau dari rumah hendak menuju ke masjid, berlari-lari karena terdengar suara iqamah. Lari-lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Macam-macam lagi. Setiba di masjid, seorang sahabat ini tersanggah sehingga mengganggu kekhusyukan orang beribadah. Termasuk Nabi mendengar suara sesak nafas, siapa rasa mau pegang dua. Kemudian Nabi terus sholat, Allahu Akbar, Al-Fatihah, baca ayat, kemudian selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Masih sedang aja dek Nabi sesak nafas. Jadi dipanggil oleh Nabi, wahai sahabat, kenapa engkau sesak nafas? Dijawab oleh sahabat, ya Rasul, tadi ketika iqamah dikumandangkan, saya berlari-lari hendak menuju ke masjid, sehingga tiba di masjid sasak, amuk sasak. Jadi Rasulullah SAW menegur sahabat ini untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi Rasulullah SAW melarang kita agar berlari-lari hendak menuju ke masjid.
masjid. Di dalam hadis Rasulullah SAW, at-ta'anni minallah wal ajlatu at-ta'anni minallah wal ajlatu minasyaiton. Terbiasa kehati-hatian itu dari Allah. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Jadi orang yang tak kaja-kaja, tidak mana tulisnya itu berasal dari setan. Setan yang membisikkan capeklah, waktulah, hari jam berapa? Itu setan menggoda, membisikkan di telinga kita. Jadi oleh karena itu kita bermohon kepada Allah agar wafi sam'i nuro. Tadi berdoa hendak menuju ke masjid, wafi sam'i nuro. Ya Allah, jadikanlah pendengaranku bagaikan cahaya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid itu dinilai sebagai pahala sholat dan puasa selama setahun. Masya Allah. Kamu yang masuk dan sholat selama setahun kalau melangkahkan kaki menuju ke masjid. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW telah bersabda, hanya ke masjid dalam hitungan menit pahalanya satu istana di surga. Masya Allah. Awak saya punya rumah di komplek kok Pak. Di PD 26 saya nak tanggung bangkanya. Allah punya hak milik Pak Bu. Di PD 26 saya nak tanggung bangkanya. Ini hanya ke masjid dalam hitungan menit pahalanya satu istana di surga. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sesibuk-sibuk apapun kita, sempatkan juga lah melangkahkan kaki ke masjid. Merugilah orang Bapak Ibu apabila rumahnya dekat dari masjid, rumahnya dekat dari musola, namun hatinya pun enggan melangkahkan kaki ke masjid. Kakinya kok balik sibuk, Pak, melangkahkan kaki ke masjid. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kamu cari menantu, cari di masjid sholat subuh, anak ada. Kalau kamu cari menantu, Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang mencari menantu, cari di masjid sholat subuhnya, nama ada yang menantu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dan inilah yang membedakan antara orang munafik dengan orang beriman. Kata Buya Hamka, apabila kamu melihat orang Islam, lihatlah dia berbondong-bondong menuju ke masjid, ke
ke musola, ke lapangan untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, itu orang Islam, Bapak. Kalau orang beriman, cariannya sholat subuh berjamaah di masjid apa tidak? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya di masjid apa tidak? Itu menandakan orang yang beriman kepada Allah. Dan orang yang munafik bagi orang yang berat hatinya ke masjid, langkah kaki ke balik, itu orang munafik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Yang keempat, keutamaan masjid adalah berdoa ketika masuk ke dalam masjid dengan melangkahkan kaki kanan. Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kamu masuk ke dalam masjid, langkahkanlah kaki kanan membaca doa. Bersolawat dulu. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Hadis dari diriwayatkan oleh Muslim. Jadi di masjid inilah kita bermohon kepada Allah, berdoa, curhat. Tidak di medsos curhat dulu, tidak di status, tidak di Instagram kepada Allah. Di mana? Di masjid. Bermohon, Pak. Kalau ada masalah, ibu itu kan tidak ada yang tidak ada masalah, Pak. Banyak. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Jadi kita bermohon, ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan saya di tempat bekerja dan lain sebagainya. Bermohon kita kepada Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, keutamaan masjid itu adalah sholat tahiyatul masjid apabila masuk ke dalam masjid. Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kamu masuk ke dalam masjid, janganlah kamu duduk terlebih dahulu sebelum kamu sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan terhadap masjid. Kalau di musola, Bapak Ibu, masjid juga tahiyatul masjid, tidak ada tahiyatul musola dong. Karena masjid dan musola itu sama, kedudukannya sama. Tempat orang bersujud, tempat orang sholat sama. Yang membedakan adalah masjid dan musola. Andai kan ini musola, ada tahiyatul musola, lalu tetap juga tahiyatul masjid. Doanya tetap doa masuk masjid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, banyak masalah Bu. Ketika
kita sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha di lapangan, banyak saja sholat 2 rakaat. Pernah bertanya, Pak, sholat apa Pak? Sholat tahiyatul masjid. Awak di lapangan Pak. Jadi perlu kita luruskan bahwa sholat di lapangan itu sholat sunat Idul Fitri ataupun Idul Adha saja. Nah, itu sholat-sholat sunat yang lain, Bapak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian keutamaan masjid itu adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Berdoa di antara azan dan iqamah itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Diijabah oleh Allah. Jadi berbanyak berdoa, memanfaatkan waktu untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Setelah sholat rawatib, berbanyak doa, karena berdoa di antara azan dan iqamah itu doanya diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian berdoa ketika keluar masjid dengan melangkahkan kaki kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila kamu keluar masjid, bacalah doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku bermohon kepadamu sebahagian dari karunia-Mu. Karunia itu adalah rezeki, Pak. Barang siapa yang membaca doa di luar masjid, maka Allah akan bukakan pintu rezekinya. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat, bertebaranlah di muka bumi Allah untuk mencari karunia Allah, rezeki Allah, sebahagian dari karunia-nya. Wadhkurullaha katsiran, dan berbanyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun, pasti kamu beruntung. Itu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi keutamaan masjid merupakan Allah sangat menyukai tempat di muka bumi ini
Di antaranya adalah masjid. Nah, jadi masjid ini tempat kita curhat kepada Allah, tempat kita mengadu, tempat kita bermohon kepada Allah, itu di masjid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kemudian keutamaan masjid itu adalah Rasulullah SAW melarang kita untuk bersuara sehingga bersuara keras sehingga mengganggu kekhusyukan orang beribadah. Di antaranya badari HP, itu merupakan kekhusyukan, mengganggu kekhusyukan orang beribadah. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu, Ambo pernah dulu tinggal di masjid Pak, di masjid Al-Nawara Seragam. Ketika itu Ambo sebelum subuh kan ngaji dulu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ibu-ibu menegur aku, Faisal, apa kok kalau bisa lampiaslah suara ngaji itu, ibu sedang beribadah. Kadang jam 4:30 aku ada ngaji Pak, di masjid dulu. Karena ibu itu sedang sholat malam, terganggu juga beribadah. Sholat rumahnya di belakang masjid. Toa masuk ke rumahnya. Kali beliau yang menegur, kalau bisa jangan pakai mic, ngaji di biasa saja. Karena dengan kita mencari pahala, karena kita mengganggu ketenangan dan kekhusyukan orang beribadah, berdosa. Jadi oleh karena itu bukan berarti, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti Ambo melarang mengaji pakai ini. Tidak. Rancak Pak. Akan tetapi awak saya lihat orang sedang beribadah beda. Kalau orang tidak sedang beribadah, apa salahnya kita menghidupkan kaset atau kita ngaji dengan pakai ini. Kalau sampai itu tidak ada waktu sudah banyak orang menjadi sudah banyak Indonesia jualan itu kalau ini dia dua banyak. Itu lagi kecil kali dua kalau bukan akan itu kali Pagi itu lah langsung kan bukannya kalau cuma kira bukan orang ramai itu lah. Tapi jadi itu orang nggak banyak itu. Ya Pak. Itu mungkin lah Tuhan. Jadi kita di masjid ini kita beribadah kepada Allah.
agar orang tidak terganggu dengan suara-suara yang bisik, berisik dan lain sebagainya. Ya, kita bermohon kepada Allah agar kita diberi oleh Allah kekhusyukan dalam beribadah. Walaupun suara-suara yang bisik, suara api tak pada yang kadang lagi mengenali imam soft lurus dan didapatkan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai HP mohon dihentikan. Kadang imam kalau yang bapak lupa imam yang mengingat suara HP imam lo ya yang berbunyi. Itu pernah di suatu masjid tuh, Pak. Waktu itu aku salat Jumat, aku mendengarkan khutbah Pak. Padahal dari apa ini? Lupa mungkin khatib imam Roma kematiannya. Itu biasa. Jadi kita berdoa kepada Allah agar di masjid ini tempat kita beribadah, kemudian tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan renungan bagi kita bersama, terutama bagi saya yang menyampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi